Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pintar. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya ya, terkhususnya buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutang pinjaman online. Kali ini saya mau tanya dulu nih, semisal ada notifikasi transferan masuk ke rekening kalian dan itu nominalnya cukup besar lah ya. Kira-kira reaksi kalian akan gimana nih? Auto seneng dan langsung pakai atau malah mikir dulu kira-kira nih asalnya dari mana gitu. Nah, kalau kalian suatu saat nanti mengalami hal yang seperti itu, tahan dulu teman-teman. Bisa jadi itu bukan rezeki ya, melainkan itu adalah kalian kena jebakan dari pinjaman online yang ilegal. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap gimana sih modus ini tuh bekerja, kenapa bisa terjadi, dan apa yang sebaiknya kalian lakuin kalau nauzubillah dah suatu saat kalian mengalaminya. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai selesai. Modus kayak gini pernah dialami oleh sejumlah masyarakat di Indonesia ya teman-teman, terutama di tahun 2018-2021 ya. Karena saat itu banyak banget ada korban dan mengaku tiba-tiba itu dapat transferan yang nggak diketahui dari mana sumbernya, dan itu ternyata dari pinjol ilegal. Padahal mereka nggak pernah mengajukan pinjaman. Beberapa hari kemudian ya, selang waktu dari dapat transferan itu, mereka itu mulai diteror dan diminta buat ngembaliin uang tapi dengan bunga. Coba bayangin, ya Allah kasihan banget sih itu, mereka licik banget ya, kayak seakan-akan dibuat kalian itu pinjem, padahal kalian gak pinjem, tiba-tiba di TF gitu aja, terus selang beberapa hari kemudian, kalian disuruh mengembalikan uang tersebut dengan bunga yang bahkan gak ada kesepakatan di situ gitu. Kok bisa gitu? Gimana mereka bisa dapat nomor rekeningnya? Dari mana? Tahu nomor HP-nya? Ya sebenarnya ada banyak kemungkinan ya, bisa jadi orang tersebut pernah install aplikasi pinjol ilegal. Bisa jadi juga mereka pernah ngisi data tapi nggak minjem gitu, ya udah ngisi data aja meskipun itu nggak pernah minjem. Atau bisa jadi juga mereka itu sebenarnya sudah pernah jadi korban pinjol ilegal sebelumnya. Atau kalau emang nggak ada dari ketiga kemungkinan tersebut, ya berarti data pribadi mereka bocor gitu. Kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman. Karena kalau sebenarnya kalian notice, biasanya semisal kalian baru install suatu aplikasi ya, itu kan di dalamnya kayak ada izinkan aplikasi ini untuk mengakses kontak kalian atau galeri atau mikrofon gitu kan, kamera gitu. Nah, itu juga bisa dari situ teman-teman. Maka dari situ, misal kalian pernah install aplikasi pinjol dan ternyata itu ilegal, terus kalian izinkan untuk akses kontaknya, bisa jadi dari situ. Terus gimana cara menyikapi situasi tersebut? Apakah kalian harus membayarnya saat itu juga? Atau kalian harus mengembalikannya saat itu juga dengan nominal yang sama? Nah, jadi ada beberapa tips ya teman-teman. Yang pertama udah jelas, karena asal-usul itu nggak tahu dari mana, jadi jangan gunain uang itu. Diemin aja, simpan seluruh bukti transfernya, uang masuknya berapa gitu ya. Nah, kalau selang beberapa hari mereka mulai neror, abein aja. Simpen chatnya. Kalau misal mereka sampai telepon, rekam aja percakapan teleponnya. Kemudian setelah itu kalian bisa menjadikan itu sebagai bukti kuat kalau nih misal muncul kayak perasaan khawatir, kalian takut, keluarga kalian juga ikut dihubungin, teman kalian juga ikut dihubungin gitu ya. Kalian bisa laporin itu ke polisi atau ke pihak yang berwenang atau ke Satgas, pasti bisa teman-teman ya. Karena nih misal keluarga kalian itu dihubungin ya, terus mereka minta klarifikasi ke kamu bener gini. Nah, kamu bisa ngejelasin, enggak, saya udah ngelaporinnya ke polisi dan ada datanya di situ, data kalian masuk di situ. Setelah kalian lapor, masih aja ada teroran yang masuk, blokir aja teman-teman, karena itu udah mengganggu ya. Blokir aja nomornya dan jangan pernah mengirimkan data tambahan apapun. Kalau mereka minta OTP, nggak usah dikasih. Minta foto KTP lagi, nggak usah dikirim.
misal mereka kasih link, jangan kepo, jangan diinstal ya, karena itu bisa mencuri data kalian dan takutnya kalian malah makin masuk ke perangkap mereka dan lebih sulit untuk keluar dari situ gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian berada di situasi tersebut ya emang sangat-sangat lagi nggak beruntung ya teman-teman, tapi masih bisa mencegahnya kok dengan menyimpan semua bukti-bukti itu dan nggak ngiyain aja apa kata mereka gitu ya. Jadi kesimpulannya, misal nauzubillah suatu saat rekening kalian tiba-tiba terisi dengan transferan dan nominalnya itu besar tapi nggak tahu dari mana, jangan langsung dipakai. Cari dulu asal usul transfernya. Kalau emang itu udah dipastiin dari pinjol ilegal dan kalian ternyata masuk jebakan mereka, simpan semua bukti. Jangan pernah sekalipun ngasih data tambahan. Dan kalau perlu laporin ya ke pihak yang berwenang. Gitu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita dilindungi lah ya dari hal-hal yang seperti itu. Dan yang lagi berusaha berjuang untuk kumpulin uang buat ngelunasin utang-utang pinjolnya juga semoga segera dilancarin semuanya. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.